Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian di pagi hari ini sehat-sehat semua, baik-baik semua, soleh-solehah semua. Di kesempatan kali ini kita MPLS hari kelima. Mudah-mudahan tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh juga, karena mungkin MPLS kali ini beda dengan MPLS yang sebelum-sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi sadar, taat hukum serta aturan di lingkungan sekolah. Jadi di mana kita tinggal di situ ada aturan, di situ ada hukum yang harus kita taati, yang harus kita patuhi, dan mungkin dan yakin kita melaksanakan sesuatu itu harus berdasarkan kesadaran kita, kehendak kita, bukan paksaan dari orang lain, juga bukan suruhan dari orang lain, karena mungkin karena melaksanakannya pun kita tidak akan full, dan kita akan melaksanakannya pun setengah hati. Nah, di sini ciri-ciri orang yang taat hukum. Yang pertama, disenangi oleh banyak orang atau masyarakat. Kenapa disenangi? Kenapa disukai? Karena kita melakukan sesuatu hal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak berdasarkan paksaan dari orang lain. Dan di sini kita melakukan aturan berdasarkan kesadaran kita, itu biasanya didorong oleh faktor dari dalam, faktor dari diri sendiri, faktor pergaulannya juga. Nah, di sini mungkin kita harus mengetahuinya, kita gaul dengan siapa, dan kita mungkin harus melaksanakan hal-hal yang kecil dulu sebelum melakukan hal yang besar. Nah, kemudian ciri yang kedua, tidak menimbulkan kerugian, baik itu kerugian bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, apalagi bagi orang banyak. Salah satu contohnya mungkin kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek, tanpa memikir panjang kita, dan ini dampaknya, akibatnya pasti akan ada kerugian. Misalkan bagi diri sendiri, satu, mencemarkan nama baik diri kita. Nah, di sini kita harus sadar, karena kita hidup tidak bisa terlepas dari lingkungan, dari masyarakat, dari orang lain, yang dimana orang lain dan masyarakat itu datang dari berbagai kalangan dan dengan pengertian, pemahaman yang beraneka ragam. Nah, di sini otomatis kita harus taat pada hukum dan sadar untuk melaksanakannya sesuai dengan hati nurani kita, bukan dorongan dan paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, kerugian bagi orang lain. Nah, di sini kita tidak hanya tinggal sendiri, melainkan ada keluarga kita, ada saudara-saudara kita, ada tetangga kita, ada teman-teman kita. Nah, kalau kita melakukan suatu kejelekan, sesuatu yang di luar batas kewajaran, otomatis orang lain itu, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu akan terpengaruhi, juga akan terbawa namanya. Misalkan salah satu contoh, itu anaknya siapa, sekolahnya di mana. Nah, secara tidak langsung atas berdasarkan hal-hal yang kita lakukan itu adalah menyangkut nama orang lain juga. Nah, di sini mungkin kita harus hati-hati juga dalam bersikap, berperilaku, juga berucap. Jadi harus dipikir dulu. Kemudian ciri-ciri orang yang taat hukum yang ketiga, bisa menimbulkan keseimbangan antara bisa menunjukkan sikap sadar hukum. Nah, di sini artinya kita harus balance, kita harus seimbang. Jadi antara
materi yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh, jadi tidak hanya sekedar tahu saja, tapi harus dengan melakukan, melaksanakan perintah-perintah atau menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan, tentunya dengan berdasarkan isi-isi atau teori-teori yang sudah kita baca. Kemudian ciri yang keempat, ciri-ciri orang yang taat hukum. Dia selalu bersikap, bertindak tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena di sini mungkin dia takut atau kita takut kalau melanggar norma sosial itu maka dampaknya apa? Maka akibatnya seperti apa? Nah, di sini juga kita harus melakukan dengan penuh kesadaran, penuh ketaatan, dan juga berdasarkan hati nurani kita, tidak berdasarkan paksaan dari orang lain. Nah, kemudian di sini juga di sekolah mungkin ya, terutama ada aturan, ada tata tertib yang harus kita taati, yang harus kita patuhi, dan otomatis di sini kita harus melakukan sesuatu hal berdasarkan kenyamanan, berdasarkan kesadaran. Nah, di sini kita harus tahu aturan dibuat itu tiada lain tiada bukan adalah untuk dipatuhi dan untuk ditaati. Oke, mungkin untuk kali ini materinya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.